Di tengah arus perubahan zaman, mahasiswa bukan hanya dituntut untuk cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat moral dan sosial. Disinilah peran IMM hadir, bukan sekadar organisasi tetapi gerakan. IMM membentuk mahasiswa yang berintegritas dan berkemajuan, berlandaskan nilai-nilai Islam yang mencerahkan. Sebagai agen perubahan sosial, IMM bergerak membangun karakter siswa untuk umat, bangsa, dan peradaban. Di tengah dinamika kehidupan mahasiswa, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah hadir sebagai ruang pembinaan dan pergerakan. Didirikan di Yogyakarta pada 14 Maret 1964, IMM merupakan organisasi mahasiswa Islam di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah yang berlandaskan nilai keislaman, keilmuan, dan kemasyarakatan dalam mencetak generasi muda yang berkualitas, berdaya saing, dan berjiwa kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini saya sedang mewawancarai Mas Dwi Kurniawan Putra yang pernah menjabat sebagai Sekbid Medcom periode tahun 2022-2023. Baik Mas Dwi, saya akan langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana sejarah berdirinya IMM di Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, langsung saya jawab aja. Sebelumnya tanpa salam, kalau ngomongin tentang sejarah berdirinya IMM di UMM itu secara spesifik tidak dijelaskan sama senior-senior kami. Soalnya kalau nggak salah ya, kalau secara rinci itu pada tahun 1980-an, dimana kalau secara spesifiknya bagaimana prosesnya itu jarang diceritakan sama senior-senior yang udah tua yang jadi mungkin sekarang udah jadi dosen. Hal itu menurutnya memang urgensi yang ada yang lebih urgent untuk diketahui selain sejarahnya, tapi secara umumnya, gambaran umumnya 19, kalau kita ngomongin tentang sejarah berdirinya itu di tahun 1980-an. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perkembangan IMM dari waktu ke waktu hingga saat ini? Oh iya, kalau perkembangan IMM kita tahu IMM itu lahir. Kalau kita ngomong perkembangan kita itu lahir, yang dimana IMM itu pada 14 Maret 1964 itu awal dimana ketika masa-masa awal itu IMM itu hadir untuk menjaga ideologi Islam yang moderat. Lalu lanjut di Orde Baru 1970 sampai 1980 itu mereka udah mulai melakukan berbagai kegiatan seperti forum kajian kritis, intelektual dan advokasi, dan lanjut di masa reformasi di mana tahun 1998 itu lagi gencar-gencarnya gerakan mahasiswa yang melakukan berbagai hal, dan salah satunya itu
karena itu hal-hal yang dilakukan dan sampai tahun 2000 kontemporer sampai sekarang itu banyak melakukan hal-hal yang seperti advokasi, kepemimpinan, kewirausahaan, dakwah sampai pelayanan sosial. Pertanyaan yang ketiga, apa saja aktivitas yang dilakukan oleh IMM? Ya, kalau ngomongin tentang aktivitas itu sebenarnya banyak ya. Tapi kalau kita rangkum secara keseluruhan, itu kaderisasi masuk di kegiatan mereka, pendidikan, juga kajian-kajian, pelayanan sosial itu misalnya garis besar yang dijelaskan. Apalagi IMM itu ada namanya kompetensi dasar dan hal-hal yang harus dilakukan ketika ngomongin tentang Islam yang benar. Pertanyaan yang keempat, apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh IMM? Ya, kalau IMM kan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nanti kita secara spesifik ngomongin tentang mahasiswa. Di mana kalau kita lihat di era kontemporer ini, era sekarang, itu banyak banget aktivitas mahasiswa yang sekarang mulai menurun dengan organisasi-organisasi Islam. Seperti mungkin lebih aktif di BEM, SEMU, himpunan mahasiswa, himpunan jurusan, itu mereka lebih aktif di sana. Yang mengakibatkan ketika kita contoh realnya adalah kita rapat bakalan terbagi waktunya, dan hal itu salah satu sebagai bukan hambatan tapi lebih ketantangan. Lagi sekarang intervensi politik juga itu termasuk hambatan tantangan bagi yang di era sekarang. Pertanyaan yang kelima, bagaimana proses kaderisasi IMM membentuk sikap kritis, kepemimpinan, dan kepedulian sosial mahasiswa? Oke, di IMM itu gerbang dasarnya untuk jadi kader itu adalah mengikuti Darul Arkom Dasar. Ini adalah gerbang besar menuju ke hal-hal selanjutnya. Ini adalah salah satu bentuk gerbang untuk membentuk sikap kritis, kepedulian sosial mahasiswa. Darul Arkom Dasar, kemudian masuk ke cabang itu kita harus melakukan Darul Arkom Hadiah, dan sampai di pusat itu akhirnya follow up dari grassroots level terus komisariat berakhir di pusat, itu namanya Darul Arkom Paripurna. Di sanalah berakhir IMM dalam proses kaderisasinya, sikap kritis, kepemimpinan, dan kepedulian sosialnya berakhir di ketika kita lanjut sampai pusat itu namanya Darul Arkom Paripurna. Coba. Pertanyaan yang terakhir, menurut Anda apa itu Islam berkemajuan, dan bagaimana nilai Islam berkemajuan diimplementasikan dalam aktivitas IMM sehari-hari? Ya, kalau ngomongin tentang Islam berkemajuan ya jelas. Di sini kalau kita rangkum secara umum, Islam berkemajuan itu singkatnya adalah relevan dengan zaman, bisa menghadapi di era modern. Ketika contoh semisal kejadian realitanya yang jelasnya adalah ketika menghadapi Corona COVID. Nah, ketika itu kita dihadapi oleh virus yang kita tidak sangka-sangka, kita tidak tahu ini virus seperti apa dan bagaimana cara menghadapinya. Nah, itu adalah tantangan kita. Mana cara kita Islam berkemajuan khususnya di IMM. Nah, salah satunya kita memanfaatkan teknologi, misal seperti pengaplikasian pengejawantahan. Misal kita melakukan diskusi, nggak harus bertemu karena itu ada halangan berbahaya, kita memanfaatkan teknologi, contohnya Zoom. Nah, hal itulah yang pengimplementasi atau pengejawantahan yang jelas, yang real dari IMM dalam pengaplikasian Islam berkemajuan ya, relevan dengan zaman, itu intinya. Baik, telah berakhir sesi wawancara pada malam hari ini. Terima kasih Mas Dwi atas semua jawabannya. Wawancara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.